Aku Arif, usia 18 tahun, aku bekerja di rumah pasangan suami istri, yang sebut saja namanya Pak Yahya. Bapak majikanku itu, berusia 49, dan Bu Maimunah biasa disebut Bu Mai. Usianya masih lumayan muda, 38 tahun. Dalam kisah ini, aku ingin menceritakan hubunganku dengan Bu Maimunah. Bu Maimunah adalah seorang guru. Pertama kali Bu Maimunah menjadi fantasiku, ketika waktu itu, tanpa sengaja aku mendengar suara syahdu Bu Maimunah yang tengah berlomba memainkan olahraga golf dengan bapak majikanku. Karena merasa penasaran, aku pun mengintainya dari celah lubang pintu kamarnya. Aku sampai terbelalak melihat apa yang terjadi di depan mataku itu. Bu, terdengar suara Pak Yahya. Baru juga 5 menitan Pak, kok sudah selesai, Ibu belum lupa, ucap Bu Maimunah. Abis mau gimana lagi Bu? Bapak sudah duluan. Ya sudah bapak capek mau tidur ya Bu, sahut Pak Yahya tanpa peduli dengan istrinya yang masih nanggung. Pak Yahya turun dan lalu tidur membelakangnya. Bu Maimunah melamun meremasi bantalnya sambil melihat ke arahku. Peristiwa itulah yang menjadi awal fantasi ritualku. Sejak saat itu, aku sering ritual sambil menyebut-nyebut namanya. Oh Bu Maimunah. Yang ada di pikiranku, selalu saja Bu Maimunah, ibu majikanku yang cantik, yang sepertinya selalu merasa kecewa dengan suaminya kalau sedang demikian di malam hari. Dan suatu saat nanti, aku ingin sekali bisa mendapatkan kesempatan itu dengan Bu Maimunah. Aku akan berjuang untuk meluluhkan hati Bu Maimunah. 3 tahun sudah berlalu, bayangan Bu Maimunah yang selalu memenuhi pikiranku. Dan sekarang keinginanku itu semakin menjadi-jadi, ingin memperoleh kesempatan menggantikan bapak majikanku, menemani Bu Maimunah bermain golf. Aku merasa senang bekerja di keluarga ini, karena mereka terlihat selalu tersenyum bahagia, dan mereka semua juga baik dan perhatian padaku. Tapi terkadang, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bu Maimunah, dan aku sendiri sedang mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikannya itu. Ketika Pak Yahya sedang ada di rumah, aku sering mendengar Pak Yahya bersuara nyaring, tetapi juga syahdu, tak kala suasana rumah sudah malam dan sunyi. Kira-kira jam 10 malam, aku tidak begitu memperdulikan suara itu, karena saking seringnya aku melihat kegiatan mereka berdua itu dari lubang pintu kamarnya. Paling hanya 10 menitan suara itu terdengar, dan selanjutnya akan lenyap, dan kebiasaan bapak majikanku pastinya akan langsung tidur lelap, karena kecapean setelah bermain demikian dengan Bu Maimunah. Di dapur aku menyeduh teh manis untuk menenangkan pikiranku itu setelah menyaksikan apa yang aku lihat itu. Biasanya aku membawanya ke kamarku supaya lebih santai meminumnya. Ketika sedang asik menyeduh teh manis itu, Bu Maimunah datang ke dapur dan agak kaget ketika melihat ada aku di dapur itu. Bu Maimunah saat itu hanya memakai kain sarung yang digunakan untuk menutupi keindahannya. Untuk mengalihkan perhatianku pada penglihatanku yang melihatnya dalam keadaan acak-acakan itu, aku pura-pura tak menyadari dan menyapa Bu Maimunah. Ibu, mau kemana Bu? Tanyaku. Ke kamar mandi Lis, mau bersih-bersih dulu. Kirain gak ada kamu di dapur, Ibu sampai kaget tadi, sahut Bu Maimunah. Habis Ibu dari kamar mandi, minum teh dulu Bu ya, tawarku. Hen, boleh. Lagian Ibu juga belum ngantuk betul ini, sahutnya seraya Bu Maimunah melangkah pergi ke kamar mandi. Dan ketika beliau ada di kamar mandi itu, aku mendengar dengan jelas suara demikian dari Bu Maimunah yang begitu merdu. Mungkin Ibu sedang membersihkan bekasnya dan mencuci mukanya. Tak lama berselang, datanglah Bu Maimunah yang keluar dari kamar mandi, lalu duduk di kursi di depanku di meja makan yang ada di dapur itu. Aku sediakan secangkir teh manis hangat untuk Bu Maimunah. Makasih Rif, kamu itu pandai banget ngambil hati Ibu. Teh manis buatan kamu memang Pak, ucapnya. Gak kemanisan kan Bu? Kalau kurang manis lihat aku saja Bu, hehe. Ucapku ingin mencoba mengajaknya bercanda. Dasar kamu ya, malam-malam sudah gombalin Ibu. Kamu belum ngantuk Rif? Tanya Bu Maimunah sepertinya masih ingin berlama-lama ngobrol denganku. Belum Bu, tadi Arif merasa haus makanya ke dapur bikin teh manis. Maaf Bu. Sebelumnya Arif minta maaf. Ada yang ingin Arif tanyakan sama Ibu. Ucapku sudah agak nekat. Mau nanya apa Arif?
Tanya Bu Maimunah seraya memandangiku. Kan, sudah lama sebenarnya Arif memperhatikan ibu. Sepertinya ada beban berat yang ibu pendam selama ini. Ibu jangan malu untuk ceritakan unek-unek ibu. Arif pasti mendengarkan keluh kesah ibu, ucapku nekat. Itulah Arif, seperti yang barusan kamu katakan, ibu jujur merasa malu mengatakannya. Entah ibu harus bagaimana, dan dari mana mengatakannya, ucapnya seraya menarik nafasnya. Aku pun berusaha menguatkan mentalnya, agar Bu Maimunah mau mengatakannya. Bu, percayalah, Arif akan menjaga rahasia ibu itu, asalkan ibu percaya sama Arif. Aku ingin ibu membagi perasaan ibu itu kepadaku, Bu. Karena Arif selama ini sudah diperhatikan oleh ibu dan bapak. Ucapku sudah agak lupa kalau aku ini hanyalah seorang pembantu. Mata Bu Maimunah kemudian mulai berkaca-kaca lalu menangis. Suara tangisannya itu agak ditahannya agar tidak terdengar Pak Yahya. Sekitar 3 menit, Bu Maimunah menumpahkan tangisannya. Lalu beliau menenangkan diri dan mulai ingin berbagi rasa denganku. Rif, ibu selama ini memang punya rahasia yang ibu pendam. Bahkan suami ibu sendiri pun tidak mengetahuinya. Bertahun-tahun sejak ibu menikah, ibu belum pernah merasakan kebahagiaan yang maksimal ketika bergolf dengan suami ibu. Batin ibu terasa sangat tersiksa, menahan beban batin yang ibu pendam bertahun-tahun. Tapi, ibu selama ini selalu berusaha menampakkan ekspresi bahagia, karena ibu tak ingin membuat suami ibu kecewa. Akhirnya ibu lega sekarang, Rif. Perasaan ibu yang memendam beban batin itu sekarang sedikit terobati dengan bercerita sama kamu. Makasih ya, Rif. Ibu merasa beruntung ada kamu di rumah ini, jelas Bu Maimunah. Iya, Bu. Arif juga sangat senang bekerja di sini, Bu. Arif senang ibu mempercayai Arif, Bu. Nanti kapan-kapan kita curhat lagi ya, Bu. Makasih ibu sudah mengeluarkan unek-uneknya. Arif akan berusaha agar setelah ini ibu akan lebih merasa tenang dan bahagia. Sautku semakin berani. Ya sudah, makasih ya Arif. Sudah mau mendengarkan curhatan ibu malam ini. Ibu mau ke kamar dulu, nanti bapak nyari ibu. Walaupun bapak tak mungkin minta ditemani bergolf lagi. Ucapnya disertai senyuman yang penuh arti. Bu Maimunah bangkit berdiri dari kursinya. Aku pun berdiri dan dengan nekat kupeyuku Bu Maimunah dari depan. Bu Maimunah sedikit terkejut dengan apa yang aku lakukan. Tapi beliau juga tak melarangku atau memprotesnya. Malah Bu Maimunah membalasnya. Sungguh aku merasakan kenyamanan malam itu bersama Bu Maimunah ini. Kami saling berpandangan dan entah siapa yang memulai, aku dan Bu Maimunah. Tahu-tahu sudah saling memberi. Seketika itu aku merasa keinginanku yang terpendam selama ini mengalir deras merambat ke seluruh jiwaku. Aku terus membalas apa yang Bu Maimunah lakukan dan aku rasakan nafas Bu Maimunah. Terasa PMS berhembus menerpa hidungku. Bu Maimunah tak berusaha menghentikannya, sedangkan aku berusaha terus untuk membuat beliau semakin terpancing. Aku ingin sekali diajak golf bersama oleh Bu Maimunah malam ini, tapi aku tak yakin Bu Maimunah mau. Entahlah, apakah Bu Maimunah saat itu sadar atau tidak dengan apa yang kami lakukan di dapur itu. Bagaimana jika Pak Yahya bangun? Bisa berantakan rumah tangganya. Aku hentikan semua itu, dan dengan begitu nekatnya, aku pun berkata, Bu, ke kamar Arif saja yuk. Tapi Arif, bagaimana jika Pak Yahya bangun? Sahut Bu Maimunah sedikit ragu. Percayalah Bu, bapak pasti tak akan bangun, biasanya lelap sekali tidurnya sampai pagi. Itu yang saya tahu selama ini, ucapku menjelaskan, sekaligus menghilangkan keraguan Bu Maimunah, yang selama ini aku idam-idamkan. Kesempatan ini tidak boleh berlalu begitu saja, pikirku. Akhirnya Bu Maimunah pun bau, kuajak ke kamarku. Seharusnya beliau itu bisa saja menolakku dan pergi meninggalkanku. Sepertinya memang batinnya seperti padang gurun yang gersang, bertahun-tahun yang merindukan hujan. Akhirnya setelah aku dan Bu Maimunah sudah berada di kamarku, segera aku kunci pintunya. Nampasnya masih terasa berat dan mulai berkeringat dan terlihat bergetar sebabkan keinginannya yang sempat tertunda dari dapur ke kamarku. Dengan segera aku dan Bu Maimunah kembali memulainya. Segala resiko sudah tidak kami pedulikan. Bila mana Pak Yahya terbangun dari tidurnya. Tanpa malu sedikit pun,
Bu Maimunah terus membalasku. Aku mulai menghilangkan semua penghalang yang akan mengganggu acara bergolf ria dengan ibu majikanku di malam itu. Aku merasakan sensasi yang luar biasa ketika itu. Tidak hanya aku sendiri, ternyata Bu Maimunah pun merasakan sensasi yang berbeda dari biasanya. Ada perasaan yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Bu Maimunah tahu ini sudah tidak benar, tapi di dalam jiwanya yang terdalam sangat menginginkan agar aku malam itu menyirami jiwanya yang begitu kering. Sudah kepalang tanggung, lalu aku demikian. Dan alangkah senangnya hatiku, karena dengan serta-merta Bu Maimunah memberikan peluang itu, dan membuka jalannya seluas-luasnya. Dengan melihat kesempatan itu, aku segera mendekatkan muhluatku ke daerah sumber mata airnya. Bu Maimunah kelihatan SKA kalau saat aku melakukan hal itu. Sebenarnya ingin berteriak, karena merasakan sesuatu yang mungkin belum pernah dia dapat dari suaminya. Tapi sepertinya Bu Maimunah takut kalau sampai terdengar suaminya yang tertidur pulas. Sehingga beliau menutup mulut-mulutnya itu dengan tangan kanannya. Aku tak menyangka malam ini diberikan kesempatan itu oleh Bu Maimunah. Tangan ibu tak bisa diam merehmut KSR. Tiba-tiba Bu Maimunah bergerak sedemikian rupa, disertai suara yang ditahannya dengan sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, Bu Maimunah melihatku dengan senyum yang begitu bahagia. Bu Maimunah tersenyum. Mungkin dia tidak menyangka kalau aku bisa berhasil membuatnya mendapatkan apa yang selama ini tidak didapatkannya dari suaminya. Padahal saat itu belum melalui penyempurnaan, masih baru dengan Mehliweti saja. Bu Maimunah yang merasa senang dan bahagia pun semakin lupa daratan. Sehingga ketika acara bergolf malam itu mendekati fase yang sebenarnya, Bu Maimunah tidak menolakku, malah sebaliknya. Beliau dengan penuh kasih sayang membantuku dan menyambutku dengan penuh semangat. Mungkin saja dia melihat ketulusan dari diriku yang ingin membuatnya bahagia. Apalagi Bu Maimunah memang ingin merasakan apa yang selama ini tidak pernah didapatkan dari suaminya itu dariku. "Arif, ibu bahagia sekali malam ini," bisiknya. Aku tidak begitu mempedulikan kata-katanya itu, karena aku sudah tak sanggup membalas ucapannya itu. Karena pikiranku terfokus pada satu tujuan. Malam itu, aku ingin membuat Bu Maimunah benar-benar merasa bahagia dan akan selalu membutuhkan itu dariku. Sudah 20 menit, aku bersama Bu Maimunah bergolf ria di malam yang syahdu itu di Hamerku. Dan tiba-tiba saja Bu Maimunah berbisik dengan lembut. "Arif, ibu sudah dekat." "Aku juga, Bu. Di mana lepasinnya?" tanyaku. "Di DLX," sahutnya. Setelah mendapatkan izin dari Bu Maimunah itu, aku semakin bersemangat. Tidak berselang lama, aku dan Bu Maimunah berhasil di finish dengan perasaan benar-benar senang dan bahagia sekali. Sebenarnya malam itu, aku masih ingin bisa untuk mengulanginya dengan Bu Maimunah. Tapi melihat situasi yang kurang bersahabat, terpaksa keinginan itu pun aku tangguhkan. Bu Maimunah tahu kondisiku saat itu yang masih ingin dengannya dan menyadarinya, sehingga dia merasa kagum. Meskipun keinginanku masih tinggi malam itu, tetapi aku lebih mementingkan keselamatan rumah tangganya. "Bu, malam ini segini saja dulu ya, takut ketahuan bapak. Jika ibu berkenan, bolehkan Arif kapan-kapan menemani ibu lagi bergol," ucapku seraya demikian. "Gimana nanti saja, ibu pikir-pikir dulu. Jujur ibu bahagia banget malam ini. Ibu baru malam ini, bisa seperti barusan, ibu ke kamar dulu ya. Untung suami ibu gak bangun. Nekat juga kamu. Tapi makasih ya atas kedekatan kamu ini," sahutnya. "Ibu gak nyesal kan? Gak marah kan?" tanyaku. "Gak Arif, ibu juga seneng kok. Ya sudah ibu pergi dulu ya," ucapnya seraya memberikan hadiah demikian sebagai tanda kasih sayang. "Iya Bu, hati-hati," sahutku. "Iya Arif," sahutnya seraya melangkahkan kakinya keluar dari kamarku dengan wajah yang berseri-seri. Bu Maimunah telah pergi ke kamarnya, menemani Pak Yaya TDL. Sementara, aku hanya bisa berbaring di kasur dan menatap langit-langit kamarku, yang menjadi saksi bisu antara Bu Maimunah dan aku pembantunya. Apakah Bu Maimunah akan memintaku memberikan itu kembali di kesempatan lain? Ataukah Bu Maimunah malahan akan mencari cara mengeluarkanku dari rumahnya itu karena menyesal telah membohongi suaminya?
bersambung. Jangan lupa subscribe.